what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuryanisi dengan NIM 2113400110. Saya dari kelas BKI 5C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah teknik produksi film. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak dikarenakan minggu kemarin saya belum bisa ikut hadir dalam mata kuliah Bapak dikarenakan saya kecelakaan, jadi belum bisa jalan. Tapi saya meminta tolong kepada teman-teman saya untuk memfasilitasi saya untuk semua MK di minggu kemarin. Salah satu ini seperti MK Bapak. Oke, langsung saja. Jadi di minggu pertama kemarin itu menjelaskan tentang RPS atau rencana pembelajaran semester dalam satu semester ke depan. Yaitu tentang mata kuliah teknik produksi film di dalam jurusan bimbingan konseling Islam yang dilaksanakan perkuliahannya itu dimulai dari tanggal 28 Agustus sampai tanggal 1 Desember nanti, insya Allah apabila tidak ada halangan. Dan MK teknik produksi film ini sifatnya teori dan praktek. Mata kuliah teknik produksi film merupakan mata kuliah teori dan praktek yang menyajikan pengetahuan, konsep, dan teori dasar perancangan dan penulisan program teknik produksi film. Nah, mata kuliah ini juga merupakan salah satu mata kuliah yang tergabung dalam kelompok mata kuliah berkarya atau MKB yang akan membahas tentang film sebagai media komunikasi massa dengan penekanan pada kegiatan praktikum produksi film berupa development, ide cerita, praproduksi, dan pasca produksi film, baik itu film dokumenter ataupun film fiksi berbasis riset, terutama film dalam riset penelitian dengan tema bimbingan dan konseling Islam, karena balik lagi ke jurusan kita kan tentang bimbingan dan konseling Islam. Nah, tadi kan juga disebutkan tentang development. Development itu apa sih? Jadi development itu yang tergabung di dalamnya seperti ada aktor, produser, kameramen, editor, dan lain sebagainya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menyusun proposal dalam teknik pembuatan film, baik film fiksi maupun film dokumenter, berdasarkan riset lapangan yang berbasis keilmuan tentang bimbingan dan konseling Islam, dan membuat video atau visualisasi karya melalui pembuatan film. Materi pembelajaran atau pokok bahasan dalam mata kuliah teknik produksi film ini ada sekitar 13 materi yang Bapak kasih ke kita, dan di dalamnya itu akan dijelaskan oleh Bapak, dan sebagiannya itu akan dijelaskan oleh kami, oleh kita semua melalui tugas kelompok. Adapun beberapa judul di dalamnya seperti pengertian film sebagai metode komunikasi massa, terus pengantar dan sejarah film di dunia dan di Indonesia, lalu ada film fiksi itu apa, dan gaya-gaya dokumenter, format penulisan, dan lain sebagainya. Nah, media pembelajaran untuk mata kuliah teknik produksi film ini seperti perangkat lunak atau software dan editing video, dan juga perangkat kerasnya ada laptop, PC, kamera. Diharapkan sih kita semua mempunyai laptop ya, kayak maksudnya kalau misalnya untuk seperti pembuatan video gitu dalam satu kelompok diusahakan ada yang mempunyai satu laptop seperti itu untuk membantu editannya kayak gitu. Sebenarnya menggunakan HP juga bisa, seperti kan sekarang sudah dipermudah ya, seperti ada aplikasi capcut, tapi tuh kita ngeditnya sendiri manual, nggak yang kayak langsung pakai template kayak gitu kan. Sekarang kan tinggal ditempel doang langsung jadi gitu, cuma kita kayak bikin sendiri kayak gitu ya untuk efek dan lain sebagainya. Dianjurkannya seperti itu kan oleh Bapak. Dan di dalam mata kuliah ini ada tugas tagihan berupa tugas individu dan juga tugas kelompok. Nah, tugas individu ini learning journal untuk mingguan, tugas mingguan seperti yang sedang saya buat sekarang. Dan juga yang kedua ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok nanti akan dibicarakan lagi minggu depan sih, akan pembagian kelompok ya, insya Allah. Nah, untuk teknik penilaian atau
aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan itu seperti ada presensi kehadiran, lalu ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga tugas. Nah, dalam presensi kehadiran ini dinilai sebenarnya hanya 15%, tetapi Bapak menulisnya di bold ya, kayak ditebelin karena katanya bagaimanapun juga kehadiran itu harus hadir minimal 75%. Walaupun disitu cuma 15%, tetapi emang kehadiran itu harus 75%. Seperti saya kan minggu kemarin tidak masuk tuh karena izin sakit, tetapi kan saya juga sakitnya bukan sakit yang gimana ya, maksudnya ya intinya kalau misalnya kita nggak masuk sekali berarti jatah saya tuh tinggal 2 lagi, karena kan semuanya ada 3 kan. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 mungkin dia tidak bisa mengikuti ujian, entah itu ujian tengah semester atau ujian akhir semester, dan itu bisa jadi kita mengulang kembali, berarti artinya akan bertemu dengan Bapak kembali di tahun depan ya, amin. Semoga aja lulus ya, amin. Lalu di presensi kehadiran kan 15%. Nah, di ujian tengah semester itu ada 25%, dan di ujian akhir semester ada 30%, di tugas itu juga 30%. Dan Bapak menuliskan catatan kaki, yaitu pada kuliah semester ini apabila terdapat mahasiswa yang berhasil mempublikasi jurnal berakreditasi, Bapak menuliskan catatan kaki yang bertuliskan apabila pada kuliah semester ini apabila ada mahasiswa yang bisa atau yang mampu mempublikasikan jurnal yang berakreditasi SINTA, maka mahasiswa tersebut berhak mendapatkan nilai A. Tapi dengan catatan ya tetap mengikuti perkuliahan seperti biasa. Nah, tujuannya tuh untuk apa sih seperti itu? Jadi untuk merangsang para mahasiswa, merangsang stimulusnya agar mahasiswa ini terbiasa untuk menulis, karena kan juga nanti kita untuk tugas akhir perkuliahan pun, maksudnya untuk kita mendapatkan gelar pun kan melalui karya ilmiah, yaitu karya ilmiah kan karya tulis kayak skripsi kayak gitu, agar kita terbiasa untuk menulis dengan baik dan benar seperti itu.